Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Pertama yang saya hormati Bapak Dr. Kadio, kemudian juga mahasiswa yang insya Allah pada siang menjelang sore hari ini akan melaksanakan ujian proposal tesis. Yang pertama adalah atas nama Ustadz Nur Huda ya dengan NIM 12621.7137. Kemudian nanti yang kedua adalah Bapak Mustafa Sunhaji ya. Baik, menghemat waktu seperti biasa dalam ujian proposal tesis ini ya, bagi mahasiswa yang akan mengajukan proposal maka nanti akan diberikan waktu untuk presentasi ya, lebih kurang antara 10 sampai 15 menit ya. Jadi 10 sampai 15 menit untuk presentasi, fokus kepada latar belakang masalahnya, kemudian metode yang akan digunakan, kemudian juga kira-kira kerangka landasan teori seperti apa yang digunakan untuk membangun dari proposal tesis ini ya. Kalau saya lihat sekilas sih di sini sebenarnya sudah cukup bagus, tapi memang biasanya diarahkan ya. Jadi filosofi dari tesis itu atau skripsi atau disertasi itu dia seperti sumur gitu ya. Sumur itu kecil tapi dalam. Ya, bukan telaga. Telaga itu luas cakupannya, tetapi dia tidak terlalu dalam. Ya, walaupun nanti ada yang bilang telaga ada juga yang dalam gitu ya. Tapi intinya adalah dia topiknya dia spesifik, tetapi dia mendalam gitu ya. Sehingga tadi kalau kita lihat dari judulnya, wah ini dia terlalu luas dan terlalu panjang. Tapi nanti secara lebih detail akan diberikan masukan ya, review oleh Ustaz Dr. Kadio, kemudian juga nanti oleh saya juga. Baik, menghemat waktu, saya berikan waktu kepada Bapak Nur Huda dalam waktu 10 sampai 15 menit untuk presentasi ya proposal tesisnya. Kemudian setelah itu baru nanti ada review dari saya dan juga dari Bapak Dr. Kadio. Kepada beliau Ustaz Nur Huda, Abu Hamad, saya persilahkan. Falyatafadhol masykura. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih jazakumullah kepada para dokter yang telah mempersilahkan saya pada kesempatan siang ini untuk memaparkan beberapa hal kaitannya dengan proposal tesis, insya Allah yang akan digarap beberapa waktu ke depan. Itu juga dengan teman-teman mahasiswa, para santri sekalian yang berhubungan dengan Alhamdulillahirabbil alamin wassalatullahi wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Dan langsung saja izinkan saya untuk membacakan bab 1 ke judul terlebih dahulu. Dan saya membacakan judulnya yaitu pendidikan keluarga dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Nabawiyah. Dalam hal ini khusus pada studi atas kisah-kisah keluarga Anbiya dan Sholihin di Al-Qur'anul Karim, serta hadis-hadis kitab nikah dalam kitab Bulughul Maram dan sebagian potret kehidupan 3 generasi terbaik umat Islam, yakni para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Langsung saja kepada bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Pendidikan adalah sebuah usaha dalam membangun dan meningkatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia tidak mungkin berkembang dan maju tanpa pendidikan, karena telah menjadi pendapat umum bahwa pendidikan adalah rancangan kegiatan yang paling banyak berpengaruh terhadap perubahan perilaku seseorang dan suatu masyarakat. Pendidikan merupakan model rekayasa sosial yang efektif untuk menyiapkan suatu bentuk masyarakat di masa depan.
Proses pendidikan mempunyai 3 pilar penting. Tiga pilar tersebut adalah sekolah, masyarakat, dan keluarga. Pola penyelenggaraan pendidikan nasional mengakibatkan 3 pilar penting ini seolah-olah terpisah dalam konteks manajemen berbasis sekolah atau MBS. Orang tua merupakan stakeholder yang berkepentingan terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan. Sehingga main stakeholdernya, orang tua dapat menuntut kualitas mutu pendidikan yang diperoleh anak-anaknya kepada penyelenggara pendidikan, yaitu sekolah dan pemerintah dalam hal ini. Namun sebelum melakukan tuntutan tersebut, terlebih dahulu haruslah kita kembalikan ke orang tua dan keluarga. Bagi keluarga, ayah dan ibu terbeban kewajiban dalam mendidik anak-anaknya sesuai dengan kedudukannya sebagai penerima amanat dari Tuhan, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Realitasnya pendidikan keluarga berjalan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan masing-masing. Bahkan mungkin ada keluarga yang tidak paham sama sekali tentang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendidikan. Dalam keluarga, hal ini mungkin disebabkan konsep yang disusun kurang memenuhi apa yang diharapkan atau tingkat sosialisasi dalam dan pemahaman masyarakat yang masih rendah. Atau memang belum ada model pendidikan keluarga yang ideal sehingga tidak dapat mengaplikasikan konsep tersebut dalam bentuk nyata. Akibatnya adalah terjadinya kenakalan remaja yang disebabkan hilangnya pendidikan agama dalam rumah tangga. Hakikat keluarga adalah amanat dari Allah yang harus dijaga keimanan, ketakwaan, suluk, dan kehidupannya di dunia hingga akhirat. Akhir hayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjagaannya adalah para malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Ayat di atas menegaskan bahwa orang tua adalah yang paling bertanggung jawab dan menjaga anggota keluarga untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Tentu penjagaan ini bukan dengan harta, kasih sayang, atau sekedar perhatian semata, namun harus dengan mewariskan ilmu, pengetahuan, pendidikan, kemudian membuahkan iman, karakter, dan amal soleh. Dalam pertanggungjawaban atas anggota keluarga, maka kedua orang tua lah yang harus bertanggung jawab. Dari dua orang tua, maka ayah sebagai kepala keluarga yang lebih harus bertanggung jawab. Pada suatu kesempatan Rasulullah SAW bersabda, "War-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baitihi zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wa 'abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga, rumah suaminya, dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas apa yang dipikulkannya. Dipahami dari ayat dan hadis di atas bahwa hanya kedua orang tualah sebagai pengaruh utama terhadap nasib dan masa depan anaknya. Keterangan ini selaras dengan apa yang dituturkan oleh Rasul SAW dalam sabdanya, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumattisanihi." Setiap anak dilahirkan dalam kondisi suci, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Tersurat dari hadis tersebut bahwa anak lahir
dalam pemeliharaan orang tua dan dibesarkan di dalam keluarga, orang tua tanpa ada yang memerintahkan langsung memikul tugas sebagai pendidik, baik bersifat sebagai pemelihara, sebagai pengasuh, pembimbing, sebagai pembina, maupun sebagai guru dan pemimpin terhadap anak-anaknya. Pendidikan dalam keluarga merupakan kesatuan antara ayah, ibu, anak, dan seluruh anggota keluarga lainnya, di mana tugas dari ayah dan ibu yaitu membimbing dan membudidayakan anak ketika berproses menjadi manusia yang berbudaya. Sebagai contoh kecilnya, ibu mengajarkan anak bagaimana mengenakan baju dan celana. Pastinya pada suatu saat anak akan bisa melakukan hal tersebut secara mandiri. Dari contoh tadi dapat dilihat bahwa ada dua hal yang berkesinambungan, yaitu kebudayaan ketika ibu mengajari anak dan membudayakan ketika anak telah mampu melakukan secara mandiri. Sebagai lembaga pendidikan non formal, keharmonisan keluarga akan sangat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak, terlebih juga pada perilaku keberagamaan anak. Pada saat yang bersamaan, orang tua dan seluruh anggota keluarga berharap bisa memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anaknya. Sehingga berbagai referensi dan masukan akan dicobanya dalam rangka memberikan pendidikan terbaik untuk mereka. Pada zaman modern ini, telah banyak ditemukan berbagai teori untuk pendidikan anak dalam lingkungan keluarga. Tentu kita sebagai seorang muslim yang telah memiliki buku petunjuk yang universal kandungannya, dan kebaikan seluruh makhluk di dunia dan akhirat, yaitu Al-Quran. Anak-anak yang lahir ke alam dunia adalah generasi penerus. Mereka adalah tunas-tunas baru yang akan tumbuh dan berkembang. Bahwa tidak ada pendidikan yang akan membuahkan hasil yang baik untuk mereka kecuali pendidikan yang telah didasari oleh keimanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَا تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah mereka merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berimanlah dengan dan berbicara dengan tutur kata yang benar dalam menjaga hak-hak keturunannya. Oke, langsung ke ini. Rumusan masalahnya. Rumusan masalah seperti apa, yang mau dibahas itu apa, kemudian regulasinya sampai ke penelitian. Fokus penelitian atau apa istilahnya? Ya rumusan masalah, tapi fokus penelitian. Jadi yang mau diteliti itu apa? Menjawab nanti fokus penelitian base. Fokus masalah. Langsung diganti aja ya dokter? Ya, di fokus penelitian. Nanti aja. Siap. Fokus penelitian. Dari identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, penulis akan membatasi permasalahan agar lebih jelas dan terfokus. Masalah yang menjadi objek penelitian adalah A. Pendidikan keluarga dalam perspektif Al-Quran. Yang B. Pendidikan keluarga dalam perspektif Sunnah. Model pendidikan keluarga dan modelnya dalam perspektif Al-Quran. Model pendidikan keluarga, metode dan model pendidikan keluarga dalam perspektif sunnah, yaitu hadis, potret pendidikan keluarga di kalangan salaf. Tujuan dari penelitian berpijak dari fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ayat-ayat kisah anbiya dan sholihin dalam Al-Quran, memahami pendidikan keluarga dan metodenya yang digunakan dalam ayat-ayat kisah anbiya dan sholihin dalam Al-Quran. Yang berikutnya, maaf, saya hapus dulu. Mengetahui hadis-hadis pendidikan keluarga yang terkandung dalam kitabun nikah pada kitab Bulughul Maram. Memahami metode-metode yang digunakan dalam pendidikan keluarga dalam perspektif hadis. Memahami metode-metode pendidikan keluarga oleh salaf. Di kalangan keluarga salaf. Oke, langsung ke kajian pustaka. Kajian pustaka.
Ya. Pertama, Ernawati dalam disertasinya yang berjudul Pendidikan Keluarga dalam Al-Quran. Kajian tafsir tematik, Ernawati menyusun disertasinya ini dengan metode penelitian tafsir tematik atau tafsir maudhu'i yang tersusun dalam 6 bab. Kesimpulan ini setiap babnya hampir saya bacakan. Yang kedua, Iik Taufik Sya'bani dalam tesisnya yang berjudul Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Al-Quran. Dalam tesisnya tersebut, beliau mengungkapkan bahwa Al-Quran mengajarkan pendidikan keluarga, terutama kedua orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya dengan tanggung jawab pendidikan iman, ibadah, dan akhlak. Al-Quran. Yang ketiga, Emilia Ulfah dalam tesisnya juga yang berjudul Konsep Pendidikan Anak dalam Keluarga, Perspektif Al-Quran. Tesis ini berfokus pada analisis kandungan Al-Quran Surat Ibrahim ayat 34 sampai 41 dan Luqman ayat 12 sampai 19. Yang keempat, Asma binti Abdullah Sultan dalam tesisnya yang berjudul Tarbiyatut Tifli fi Dawil Quran was Sunnah. Ya. Yang kelima, ini skripsi yang ditulis oleh Eni Sofiatun Nikmah dengan judul skripsinya Konsep Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Al-Quran. Tidak usah. Kita langsung loncat ke loncat jauh kan. Jadi ya akan meneliti tentang tadi fokusnya adalah itu, kemudian metode yang akan digunakan itu seperti apa? Ya langsung ke metode penelitian. Apa yang lain kalau ini sudah apa? Yang berikutnya bab 3 metode penelitian. Yang A, pendekatan dan jenis penelitian. Peneliti dalam melakukan penelitian ini, meskipun ini mohon maaf nanti banyak koleksi. Yang penting dia jangan mesti baca saja, langsung pakai metode apa, datanya seperti apa, cara menganalisis seperti apa. Jenis penelitian yang digunakan, insya Allah menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research, yaitu dengan cara mencari literatur-literatur, majalah, dokumen-dokumen, arsip, serta buku-buku yang berkaitan dengan topik yang dibahas, yaitu tentang pendidikan keluarga dan perspektif Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman salaful ummah. Oke ya, terus tadi itu sudah bukan metode, bukan teknik mencari data. Ya. Datanya di mana? Di literatur, majalah, masih pakai majalah. Masih ada. Majalah keluarga. Ini sebenarnya kalau teknik ya standar sudah ada. Baik, terima kasih Ustaz Nur Huda ya, ini terkait dengan apa proposal tesisnya dalam perspektif Al-Quran ya. Mungkin saya sebagai pengajar ya. Baik, jadi tadi yang saya katakan bahwa dari sisi apa topik utama sebenarnya sudah tertangkap nih, yaitu bagaimana pendidikan keluarga Anbiya ya, pendidikan keluarga para Anbiya, ya, pendidikan keluarga para nabi ya, para keluarga nabi, keluarga di situ. Jadi, pendidikan keluarga family education pada keluarga nabi. Tapi kemudian di sini menggunakan ya tentu saja kalau yang namanya nabi yang adalah sumbernya pasti Al-Quran dan juga As-Sunnah ya. Nah, jadi masukan saya tadi pertama dua saja. Yang pertama dari sisi penulisan gitu ya.
kemarin ternyata yang soft copy itu tidak ada, jadi saya masih ada hard copy-nya, kalau itu tadi pagi di bawah, jadi nanti dari sisi tulisan, misalnya di atas itu proposal tesisnya di atas, kemudian ini yang anak kalimatnya ini nanti dihilangkan sesuai dengan judulnya. Ya, jadi ini anak kalimatnya anak terlalu banyak, ini yang kemudian diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Agama Islam atau MPD dalam kurung, gitu ya. Kemudian baru nanti disusun oleh namanya, kemudian NIM-nya, baru program studi Magister Pendidikan Agama Islam, kemudian program pasca sarjana setelah tinggi agama Islam 1444 Hijriah. Nah, nanti covernya seperti itu ya. Nah, dari sisi penulisan saya tidak menginginkan yang nanti pilihannya apakah pakai footnote atau footnote, nanti lihat ya, di petunjuk itu nanti tidak terlalu susah. Yang penting pertama jangan lupa setiap penulisan kata asing itu italic ya, miring, jangan lupa. Misalnya human resource misalnya itu kan bahasa Inggris tuh ya, jadi dia harus miring ya. Demikian juga nanti penggunaan dalam bahasa asing yang lainnya ya, termasuk juga dalam bahasa Arab, misalnya mungkin orang belum terbiasa dengan istilah al-ba'i, ya, itu juga diamerikan. Itu dari sisi penulisan. Kemudian dibiasakan jangan menggunakan kata sambung di awal paragraf sekali. Kemudian nama gelar, terutama gelar akademik itu diadakan di tesis. Ya, jadi nama doktor, profesor, gitu ya, berarti tidak diadakan, jadi daftar pustaka, ya. Oke, kemudian nanti kalau dia hanya sebenarnya kalau mengenai kutipan ayat Al-Quran yang lebih dari 3 baris itu dirapatkan spasinya menjadi satu, kemudian ininya didorong ke dalam, ya. Jangan lupa semuanya seperti itu, ya. Spesinya satu, spesinya. Kemudian tulisan Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus konsisten, harus disiplin. Kalau itu terus digunakan, termasuk juga menggunakan bahasa Indonesia Al-Quran, apakah A-nya kecil, A-nya besar, gitu ya, atau mungkin A-nya sekarang ada yang A-nya besar juga. Nah, termasuk keluarga Ambia. Kalau seharusnya kayaknya Ambia itu juga ada sedikitnya deh, kecuali Al-Ambia. Ya. Kenapa di sini Ambia kok An, kemudian strip dia, gitu kan ya. Ini ada typo ya, typo errornya, gitu ya. Oke, itu nanti diperbaiki sisi penulisannya, ya. Kemudian tulisan kata-kata di atas itu bersambung, ya. Kalau saran saya sih kalau Subhanahu wa Ta'ala sama Al-Quran bisa pakai ini, bisa pakai simbol yang bahasa Arab itu kayaknya akan lebih bagus dan unik di situ, ya. Itu dari sisi penulisan, masuk juga Quran surat An-Nahl itu diletakkan di body text aja, ya. Jangan di footnote, itu jangan lebih bagus lagi. Buah hasanah misalnya itu juga ditulis mirip tulisan biar kayaknya tidak kecil, tidak ada alasan, bukan sebuah nama dari sebuah istilah, ya. Nah, tulisan kemudian di B misalnya fokus penelitian saya belum konten dari identifikasi, jangan menggunakan dari tapi berdasarkan. Nah, jangan menggunakan sambung di awal kalimat, kemudian di atas itu dipisahkan, yang bagian bawah sih sudah dipisahkan juga, ya. Kemudian kajian pustaka sebenarnya kalau di domain tadi kalau di cross check lagi itu biasanya alif lam juga kajian pustaka itu diletakkan di bab yang kedua, ya. Manfaat itu baru masuk ke ininya, baru masuk ke tujuan, kemudian juga sistematika penulisan, ya. Dan dari sisi apa seperti kita lihat dari sisi landasan teorinya ini masih dia berfokus, ya. Termasuk jangan lupa penelitian yang di halaman 21 itu kan copy paste, gitu ya. Ini nggak pakai unformatted text sehingga ada background warna birunya, ya, halaman 20, ya. Dan juga hadis riwayat Bukhari nomor 6 itu tidak meletakkan nomor, gitu ya. Jangan sampai ternyata referensi yang kita gunakan nomornya itu beda dari internet. Dua, betul. Jadi kalau hadis ini biasanya di rumah saya ada Bukhari Muslim. Biasanya saya cek nomor yang berkhalid sama kemudian duror asalnya. Ini benar ya, 6332 ya. Betul. Nanti kita lihat di daftar pustaka, tapi belum
Belum. Nanti ada data pustakanya, jadi kita tahu nomor itu karena setiap pustaka itu nomor ada beberapa beda. Kita itu perlu hati-hati saja jangan sampai salah gitu ya. Salah gitu ya. Nah itu dari sisi termasuk nanti dari sisi metode penelitian ya. Ini misalnya penggunaan nanti kalau dia punya nama ini ya biasa nama belakang kan gitu ya. Oke, bisa nanti yang ada ya. Dan sekarang saya ke konteks. Jadi kalau pembahasan keluarga besar keluarga itu terlalu sangat luas sekali. Jadi saya tunjukkan beberapa review. Walaupun dia judulnya adalah pendidikan keluarga dalam Al-Quran biasanya bisa tertentu ayat-ayat tertentu ya pakai tafsir maudu'i ya tematik sehingga dia nggak mungkin semuanya. Kalaupun semuanya itu biasanya misalnya pendidikan keluarga Nabi Ibrahim itu sangat memungkinkan seperti itu. Jadi saran saya nanti dia lebih spesifik. Apalagi ini ditambah Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian juga apa namanya yang ada di kitab Al-Quran, dan juga potret generasi awal ini bisa dilakukan tapi perlu waktu 3 tahun kalau seperti itu. Karena dia panjang sekali. Jadi spesifik saja. 3 tesis ya bisa bikin disertasi ini. Tesisnya karena panjang sekali. Jadi kalau mau pendidikan keluarga para nabi sebagai Al-Quran gitu ya, itu pun nanti dibahas. Nah, kenapa ada hadis? Ya sebenarnya Islam dua sunnah gitu kan ya. Kalau ngomongin Al-Quran ya nggak mungkin nggak ngomongin hadis, gitu kan? Jadi nggak usah sebutkan bahkan hanya pendidikan keluarga para nabi dalam Islam misalnya ya ngomongin Al-Quran hadis bisa diambil dari beberapa kita ulama gitu ya. Nah, itu mungkin hanya contohnya. Itu pertama dari judul. Jadi saya cenderung dispesifikkan, nanti bisa lebih diskusikan. Kemudian di latar ini juga belum sampai pada masalah utama. Jadi masalahnya itu apa gitu. Jadi latar belakang itu kan satu narasi deskripsi yang mengarahkan kepada tema ini menarik loh untuk dibahas, terutama konteks sekarang. Misalnya banyak anak-anak broken home, banyak kasus perceraian, kenakalan remaja dan sebagainya. Contoh nih, keluarganya para nabi. Nah, para nabi semuanya 25 bahkan lebih, berat juga gitu ya. Saya yang spesifik. Tapi memang nanti ujung-ujungnya itu saya tuliskan di sini, mohon izin dokter. Model keluarga nabi itu sendiri malah jadi kalau bagi orang awam, tapi akhirnya saya buat kesimpulannya mungkin malah cenderung orang itu akan menyalahkan seperti ini misalnya ada memang beberapa nabi yang dikelilingi oleh anak-anak soleh dan istri solehah seperti Nabi Ibrahim, tapi ada juga memang para anbiya yang oleh Allah diuji dengan anak dan istri yang durhaka. Ya, berarti pilih-pilih dua saja. Kemudian ini seperti Nabi Nuh misalnya. Nah kemudian ini panjang. Terus berikutnya adalah contoh keluarga Nabi yang oleh Allah diuji dengan istri yang durhaka dan didukung oleh anak-anak yang solehah seperti Nabi Lut misalnya. Kemudian ada juga Nabi yang diuji dengan orang tuanya yang kafir seperti Nabi Ibrahim. Jadi itu terlalu luas dan itu juga tidak tercatat di fokus penelitian. Kalau di fokus penelitiannya ini di dalam 10 itu tapi bisa tidak disertasi, nggak mungkin dia nggak bisa kalau tes itu dia harus spesifik. Makanya tadi di literatur itu kita akan menemukan tes mereka itu disertasi sekalipun bahasanya ini tapi yang dikaji itu mendalam. Misalnya ya satu saja keluarga Nabi Ibrahim saja ya itu pasti sudah sangat banyak sekali gitu ya. Atau mungkin Nabi Lut misalnya juga sudah cukup itu saja ayat dan hadis tentang keluarganya Nabi Lut perlu dilaut semuanya itu sama terlalu banyak gitu. Kalau setelah lulus biasanya karena ini menguji sebenarnya lebih kepada ini sistematika dan juga cara berpikir dan menyelesaikannya. Jadi nanti tadi judulnya itu dirubah, kemudian fokus penelitiannya juga diganti lebih spesifik ini. Tapi potret pendidikan
orang salah, itu generasi 300 tahun itu. Walaupun dipilih-pilih, tetap saja lebih dari 10 nggak mungkin. Kalau mau ini bisa satu. Di situ saya tuliskan juga di sini. Jadi itu 3 generasi itu cuma para imam dari sahabat, dari tabiin dan atau tabiin. Saya tulis di. Ya, tapi dia terlalu ini ya. Masih luas. Ya, terlalu luas kan. Kalau mau itu saja. Jadi kalau apa pendidikan para imam ya paling saja para nabi. Jadi maka para nabi sendiri itu luas. Kalau luas dia Al-Quran sendiri biasanya itu kalau teks itu paling hanya beberapa ayat, tapi dia mendalam. Atau tadi keluarga tertentu. Jadi kalau bilang pokoknya tadi keluarga salah, kemudian seperti itu, Al-Quran, kemudian pendidikan keluarga dan metode pendidikannya itu udah beda lagi. Jadi yang satu adalah pendidikan keluarga peserta Al-Quran, pendidikan keluarga peserta Sunnah. Jadi satu metode pendidikan keluarga itu juga udah beda lagi topiknya. Ya, jadi apakah metodenya atau ya model pendidikannya penting sama juga sebenarnya pakai kata-kata pendidikan keluarga misalnya salah soleh atau para imam juga ya tapi kalau bisa nanti ditambahkan dengan relevansinya dengan sekarang jadi sekarang itu seperti apa sih sebenarnya dan relevansinya di masa sekarang gitu mungkin pendidikan keluarga di Indonesia misalnya itu akan lebih bagus lagi ketika dia kombinasi antara salah dengan olah dia kemudian jangan lupa jangan fokus itu dengan rumusan masalah dan tujuan masalah itu tujuan pendidikan itu adalah jawaban dari rumusan masalah yang nanti dibahas di bab 4 kemudian kesimpulannya itu sama kalau itu dia terlalu banyak jadi cukup 3 paling banyak ya misalnya bagaimana sih sebenarnya pendidikan keluarganya para nabi ya nanti dibatasi berapa nabi dan semuanya ya kalau semuanya sendiri ya kalau mau bisa saja tapi terlalu luas nggak mendalam malah maksudnya malah bisa terlalu ini sekali jadi mendingan yang pilih kenapa pilih ini ada pertimbangannya misalnya tadi pertama misalnya tadi nabi yang isinya seperti ini ya mungkin apa namanya ada nabi mungkin keluarga seperti ini jadi ya lebih spesifik untuk nggak bakal selesai satu semester itu panjang gitu karena nah termasuk tadi perjalanan berarti ini metode maupun itu tematiknya ya mungkin nanti kalau Pak Mustafa lihat mungkin dia beda berarti 2 aja keluarganya karena dianggap sebagai variabel padahal itu bukan variabel ya jadi 2 jadi pendidikan keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ya alaihi wassalam di dalam Al-Quran ya bisa dibawanya lah kajian tafsir maupun ayat apa saja ya spesifik Bagus. Berarti kajiannya itu nanti berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim ya, dan Nabi Lut. Ya, nah tetapi agar berbeda dengan orang lain, maka cari tesis jangan skripsi tapi harus hilangkan tesis disertasi atau penelitian jurnal yang membahas tentang pendidikan keluarganya Nabi Ibrahim. Siapa yang sudah pernah menulis? Oh ini Abdul Rahman dan sudah menulis. Oh ini Abdul sudah menulis juga menulis tapi dengan perspektif beda. Kalau sama ya kalau dalam dunia nggak perlu sudah clear misalnya surat Luqman ayat 12 misalnya udah terlalu banyak banget gitu ya udah habis kajian dibahas. Tapi yang lain yang belum mungkin tadi pendidikan keluarganya Yusuf gitu ya Yusuf dan juga lagi Nabi Yakub bisa juga tapi nanti cari yang memang dia unik dan belum diteliti oleh orang lain gitu ya. Atau bisa jadi nanti ke sunnah aja. Kalau sunnah bisa juga tapi kalau sunnah itu nanti masuknya kalau hadis jadinya. Ya. Kalau meskipun tetap tidak tapi di bawahnya ya nggak mungkin Al-Quran sendiri pasti dalam itu ketika ngomongin Al-Quran atau tafsir dalam tafsir itu pasti ada hadis atau ulama
tapi ya sudah ini karena ini terkait dengan disiplin kajian. Kalau kecuali kalau buku, kalau nanti bukunya di Al-Quran dan Fito yang Quran atau Sunnah, ya, karena memang ini biar kelihatan dia lebih populer. Tapi kalau kehidupan tafsir maududi, ya udah, ya jadi pakai Al-Quran itu. Di dalamnya pasti penjelasannya adalah oke ya. Ini sangat banyak sebenarnya ini, tapi